senang dapat berjumpa kembali di Morning Call GPIB. Sebelum kita menjalankan seluruh aktivitas kita hari ini, mari kita mengawalinya dengan merenungkan firman Tuhan dan berdoa. Kita siapkan hati kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk segala kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Kami juga bersyukur kalau kami masih Tuhan percayakan untuk boleh menikmati segala berkat-Mu. Dan kami juga mau mengawali hari ini, kami mau mengawalinya dengan hendak diperkaya oleh firman Tuhan. Tolonglah kami agar kami dapat memahami apa yang menjadi pesan Tuhan untuk kehidupan kami, sehingga ya Tuhan kami juga dapat mengerjakan firman Tuhan itu dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus Sang Juru Selamat kami berdoa, amin. Sahabat GPIB, perenungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Lukas 15 ayat 11 sampai 12. Saya akan bacakan dalam terjemahan baru kedua. Yesus berkata lagi, seseorang yang mempunyai 2 anak laki-laki, kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan hartanya di antara mereka. Demikian pembacaan Alkitab, terpujilah Kristus, haleluya. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, menyadari keterbatasan sebagai orang yang hidup di pulau dengan pekerjaan seorang nelayan merupakan suatu warna yang dimiliki oleh warga jemaat Gospel Fest Solafide Pulau Lingka. Namun dalam keterbatasan yang mereka miliki, ada suatu gaya hidup yang mereka pelihara, yaitu gaya hidup berbagi. Khususnya mereka juga mau membagikan berkat Tuhan itu dengan anak-anak yang datang dalam setiap persekutuan maupun juga dalam berbagai kesempatan. Hal ini saya temukan adalah alasannya karena memang mereka saling bersaudara satu dengan yang lain, berkeluarga, dan juga mereka pernah mengatakan juga seperti sebuah peribahasa, cangkat sama didaki, lurah sama dituruni, yang berarti sama-sama merasakan kesusahan, dan kalau senang mereka juga sama-sama merasakannya. Dengan dasar seperti itu kita tahu bahwa sesungguhnya mereka berbagi untuk kebaikan, untuk sukacita bersama-sama. Lukas 15 merupakan suatu kesatuan dari perumpamaan dengan 3 bagian yang terpisah. Pertama, domba yang hilang, lalu juga dirham, dan juga sama seperti bacaan kita adalah anak yang hilang. Ya, tentunya ketiganya ini menjadi perumpamaan yang juga sangat familiar untuk kita pernah dengarkan. Perumpamaan ini menjelaskan bagaimana kebaikan dan belas kasih Allah kepada manusia yang dikisahkan melalui hubungan antara seorang ayah dan anaknya. Di awal perikop ini Yesus menceritakan sebuah perumpamaan tentang seorang ayah dengan 2 anaknya. Dalam perumpamaan ini kita bisa melihat sang bapa harus berhadapan dengan anak bungsu yang menuntut hak waris, ya, padahal ayahnya masih hidup, dan ia menuntut bahwa itu menjadi miliknya. Meskipun demikian, terlihat sang ayah tidak ada niatan menolak permintaan anaknya. Ia malah dipenuhi dengan belas kasihan, yang pastinya dalam pemberian tersebut ada tujuan untuk mendatangkan kebaikan bagi anaknya, dan dengan harapan bahwa harta itu dapat dikelola dengan baik untuk juga tujuan yang baik. Sahabat GPIB, kisah perumpamaan anak yang hilang sesungguhnya memuat pesan yang begitu indah. Kalau kita baca tadi antara hubungannya antara seorang ayah dan juga anaknya, kalau kita relevansikan dalam kehidupan kita sehari-hari dalam kehidupan beriman, pastinya ini juga tentang Allah dan juga umatnya. Allah yang kita kenal dalam hal ini adalah hal yang penuh kasih, Allah yang juga penyayang, Allah yang pemurah, dan juga Allah yang sangat-sangat kaya dalam berkat-Nya. Dan dalam kekayaan yang Tuhan miliki, Ia mempercayakan kita segala berkat yang kita boleh nikmati sampai hari ini.
Ya, bukan hanya harta, tapi begitu banyak yang Tuhan percayakan. Maka di saat kita menyadari Tuhan begitu baik dan juga kaya dalam berkat-Nya, dan kita pun menerima kekayaan kelimpahan dalam berkat Tuhan itu, kita diajak dalam hal ini ada dua hal. Yang pertama, kita harus memelihara kepercayaan itu. Kenapa? Saat Tuhan memberikan berkat-Nya bagi kita, Dia juga menyertainya dengan kepercayaan. Ya, kepercayaan agar kita dapat mengelolanya dengan baik. Mengelolanya dengan baik berarti juga kita tidak menyalahgunakan berkat Tuhan itu. Ya, kita mau membuat itu, mengubah berkat Tuhan itu menjadi sebuah persembahan hanya untuk hormat dan juga kemuliaan Tuhan. Dan juga kita dapat mengelola berkat itu dengan sebagai tindakan kita untuk menjadi saluran berkat dalam kehidupan beriman kita. Yang kedua, kita diajak berbagi untuk kebaikan. Ya, dalam hal ini jangan jadikan perbuatan baik sebagai topeng untuk mendapatkan pujian, keuntungan pribadi, ataupun juga hanya untuk konten belaka. Mari kita memberikan yang terbaik dalam tiap relasi ikatan yang kita miliki dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan mari kita lakukan ini untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan mari kita juga memberikan yang terbaik ya pada setiap hari-hari yang Tuhan percayakan sebagai tanda syukur kita akan apa yang Tuhan berikan. Ya. Dan kiranya Tuhan memberkati hasil pekerjaan tangan kita selalu dan mampukan kita mengelola berkat-berkat yang Tuhan percayakan dengan penuh hikmat untuk kebaikan dan kemuliaan nama Tuhan. Mari kita menyadari kita diajak untuk memberkati sebab kita diberkati Tuhan. Dan lakukanlah semuanya ini untuk kebaikan sesama kita sehingga saat kita membagikan itu sukacita dapat dirasakan bersama-sama. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Allah yang penuh dengan belas kasih, kami sungguh mensyukuri atas segala berkat dan kebaikan-Mu yang tiada henti. Tuhan bahkan percayakan kami berbagai hal dalam kehidupan ini. Engkau telah memberkati kami melalui setiap berkat yang beragam bentuknya. Tuhan mampukan kami untuk menjaga kepercayaan yang sudah Engkau beri lewat setiap berkat-berkat-Mu. Mampukan kami agar kami diberikan hikmat dalam mengelolanya dengan baik, agar berkat Tuhan itu dapat kembali menjadi berkat bagi sesama dan juga ciptaan yang lainnya. Berikanlah hati kami yang penuh syukur dengan segala kerendahan hati untuk meneruskan berkat Tuhan itu di tengah keluarga, persekutuan maupun juga masyarakat sebagai wujud pelayanan dan juga kesaksian kami. Dalam syafaat ini kami juga bermohon Tuhan juga memberkati fungsionaris Majelis Sinode khususnya Departemen Inforkom Litbang yang juga memfasilitasi dengan mempersiapkan kanal ini agar kami dapat terus berjumpa dengan Tuhan lewat teknologi ini. Biarlah segala pelayanan yang mereka lakukan itu juga menjadi kesenangan bagi Tuhan. Kami bermohon Tuhan juga memberkati setiap gerak persekutuan, pelayanan kesaksian dari gereja-Mu, bahkan bagi mereka yang berjuang untuk ibadah dan juga pembangunan tempat ibadah, usaha-usaha milik gereja ya Tuhan, berkuasalah dan juga kasihanilah mereka. Kiranya segala proses yang Tuhan juga kehendaki ini boleh berjalan dengan lancar dalam pertolongan Tuhan. Berkati juga Tuhan setiap para pendeta dan tiap orang yang mencintai pelayanan dalam Bahtera ini. Kiranya Tuhan anugerahkan hikmat, kesehatan, bahkan juga kecintaan untuk juga boleh melayani Tuhan dengan hati yang sungguh dan juga sukacita. Bagi kami yang juga dalam pergumulan hidup, kegagalan, kesusahan, kesengsaraan, penderitaan, kejatuhan, bahkan juga dalam usaha-usaha untuk bangkit, ya Tuhan berkuasalah dan buatlah kami mengerti apa maksud Tuhan dalam kehidupan ini. Buatlah kami tetap sabar dan juga tekun di dalam doa serta harapan bahkan juga usaha kami. Bagi kami yang bergumul dalam sakit penyakit, Tuhan kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, maka kiranya Engkau menjamah, memulihkan, bahkan juga menyembuhkan. Biarlah semangat dan daya untuk berjuang bersama dengan Tuhan selalu tumbuh dalam hati yang senantiasa berharap akan kesembuhan daripada Tuhan.
Bagi setiap kami, sahabat GPIB yang juga boleh bersama-sama mendengarkan, bahkan juga menonton Morning Call bersama dengan keluarga kami, hendaknya Tuhan juga akan memberkati dan menjaga kami senantiasa dalam setiap pergumulan, asa, harapan, dan juga keseharian kami. Entah pada hari ini ya Tuhan, kami juga ada yang berat hati untuk melangkah, ataupun juga dalam keadaan yang baik-baik saja, kami hendak menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam naungan Tuhan. Berkati setiap jerih lelah dalam kerja dan juga usaha kami, kiranya Tuhan melaluinya kami senantiasa menjadi berkat dan juga diberkati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, ampunkan segala dosa kami, di dalam nama Yesus kami menaikkan segala permohonan juga syafaat kami. Amin. Sekian perenungan kita dalam Morning Call GPIB. Sampai jumpa di Morning Call berikutnya. Tuhan memberkati kita. Amin.